Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua, sobat-sobat operator di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas terkait tim BOS sekolah berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2022. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu operator sekolah di seluruh Indonesia. Baik, sebelum kita jauh membahas tentang tim BOS, lebih baiknya kita sama mengetahui bahwa Permendikbud nomor 2 tahun 2022 ini yaitu tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Bahwa secara keseluruhan Permendikbud ini berisi tentang petunjuk teknis bagaimana mengelola dana BOS. Kita kembali kepada topik yang di awal tadi, bahwa kita fokusnya membahas tentang tim BOS. Pada pasal 40 ayat 1, pengelolaan dana BOP PAUD, dana BOS, dan dana BOP kesetaraan dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kemudian di ayat 2, Kepala Satuan Pendidikan dalam pengelolaan dana BOP PAUD, dana BOS, dan dana BOP kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas. Ini Bapak Ibu berarti adalah tugas. Tugas dalam mengelola dana BOS itu apa-apa saja? Berikut ada beberapa. Yang pertama, mengisi dan memutakhirkan data satuan pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, melakukan verifikasi dan validasi isian data satuan pendidikan yang masuk dalam Dapodik. Kemudian selanjutnya, menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana dan komponen penggunaan dana. Kemudian melakukan konfirmasi penerimaan dana. Kemudian melakukan penatausahaan dana. Selanjutnya, menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan. Lanjut lagi, melaksanakan pengadaan barang jasa dalam penggunaan dana, kemudian menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, kemudian memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dana. Selanjutnya di pasal 3, Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertanggung jawab terhadap yang pertama, penyediaan data satuan pendidikan pada Dapodik secara benar dan akuntabel. Kedua, perencanaan kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang terkait dengan dana yang diterima, kemudian penggunaan dana yang diterima, kemudian
Yang keempat, pelaporan penggunaan dana. Kemudian lanjut pasal 41. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 tadi, Kepala Satuan Pendidikan dapat membentuk tim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 40. Kepala Satuan Pendidikan penerima dana BOS membentuk tim BOS sekolah yang terdiri atas yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian yang kedua bendahara sekolah, kemudian yang C anggota. Nah, kita simak siapa-siapa saja yang bisa masuk ke dalam anggota tim BOS sekolah. Kita lanjut ke yang berikutnya. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C terdiri atas 1 orang dari unsur guru, 1 orang dari unsur komite sekolah, dan 1 orang dari unsur orang tua wali peserta didik. Jadi ada 5 orang tadi Bapak Ibu, 1 kepala sekolah selaku penanggung jawab, selaku bendahara, bendahara BOS, kemudian yang ketiga anggota terdiri dari guru, komite, dan perwakilan orang tua wali peserta didik. Untuk orang tua wali peserta didik di pasal 4 selain komite sekolah, yaitu adalah perwakilan orang tua peserta didik, di mana kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan. Itu Bapak Ibu. Untuk lebih jelas contoh SK-nya nanti silakan saja Bapak Ibu diunduh pada deskripsi channel YouTube ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu operator di seluruh Indonesia. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.